Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Yopi. Kita akan melakukan seperti biasa ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, pada minggu ini kakak-kakak ada yang berbeda nih bajunya. Kakak-kakak menggunakan baju warna biru. Kebetulan pada tanggal 15 Juli kemarin kakak-kakak kita yang di Gerakan Pemuda berulang tahun ke 70 tahun. Nah, kita samatin ulang tahun dulu ya ke kakak-kakak kita yang GP ya. Selamat ulang tahun kakak Gerakan Pemuda, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak-kakak semua. Nah, sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Yuk kita buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama adik-adik ya. Yang laki-laki membacakan ayat yang tercetak keluar dan anak-anak perempuan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Dia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Shalom, selamat pagi adik-adik. Yuk, kita sekarang akan memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Dia menata kebun
firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari dilipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang telah Kau berikan pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami, memberikan kami Roh Kudus, supaya kami dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 1-12. Kak Gita kasih waktu untuk adik-adik baca terlebih dahulu ya. Adik-adik, bacaan kita tadi merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Petrus yang ditujukan untuk jemaat Kristen mula-mula yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, dan juga Bitinia. Saat itu, di jemaat mula-mula ini mengalami penderitaan di tengah kehidupannya yang berada di antara masyarakat yang tidak mengenal Allah. Sehingga surat Petrus ini menjadi surat pengharapan yang membawa sukacita, memberikan semangat juga kekuatan bagi jemaat mula-mula ini. Nah, adik-adik, walaupun jemaat mula-mula ini mengalami penderitaan, namun mereka tetap setia, tetap teguh percayakan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tetap juga memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, juga mensyukuri kasih setia Allah yang ada dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, Kak Gita yakin nih, beberapa dari adik-adik atau adik-adik yang sekarang ini mendengarkan pasti pernah mengalami penderitaan. Penderitaan ini lebih seperti kesusahan atau kesedihan. Nah, Kak Gita ambil contoh masa-masa pandemi sekarang ini. Adik-adik pasti awalnya senang ya, nggak masuk sekolah, belajarnya dari rumah, ya kan? Tapi lama-lama nih, setelah berbulan-bulan virus corona ini nggak selesai-selesai, adik-adik masih harus tetap di rumah aja. Nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa main ke mall, nggak bisa berlibur sama papa mamanya. Ya, nah adik-adik pasti jadi merasa kesal, merasa penderitaan karena virus corona ini. Virus corona yang nggak selesai-selesai. Nah, tapi adik-adik, bukan hanya adik-adik yang merasakannya, tapi kita semua, papa, mama, guru-guru, kakak layan, bahkan sampai Bapak Presiden pun juga merasakan kalau virus corona ini menjadi kesusahan atau kesedihan karena tidak selesai-selesai. Nah, tapi adik-adik, walaupun begitu keadaannya, adik-adik tetap harus apa? Kita harus mencontoh jemaat mula-mula Kristen tadi, yaitu kita tetap harus memiliki iman kepada Tuhan, memiliki pengharapan kepada Tuhan, juga kasih setia kepada Tuhan. 3 kata ini, seperti yang ada di judul bacaan kita hari ini, iman, pengharapan, juga kasih, kita harus pegang teguh 3 hal ini kepada Tuhan. Kita tetap harus memiliki iman, pengharapan, juga kasih kepada Tuhan. Kita harus yakin kalau Tuhan akan menyelesaikan kondisi ini, akan menyembuhkan keadaan ini. Kita nggak boleh tuh marah-marah ataupun merasa kesal kenapa ini nggak selesai-selesai, kenapa kesedihan yang adik-adik rasakan atau kesusahan yang adik-adik rasakan kok nggak berujung-ujung selesai. Kita nggak boleh seperti itu. Kita tetap harus memiliki iman, pengharapan, juga kasih. Karena setiap orang yang percaya kepada Allah
akan beroleh anugerah keselamatan. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kesusahan atau penderitaan? Ya, 3 hal itu tadi. Kita tetap harus memiliki iman, pengharapan, kasih kepada Allah. Bisa dengan cara kita selalu tiap hari berdoa untuk mendoakan sesama kita, mendoakan papa mama, mendoakan kesehatan sendiri, mendoakan tenaga medis yang merawat pasien corona, juga mendoakan pemerintah yang tetap berjuang untuk mencari cara menyembuhkan kondisi ini. Nah, selain berdoa, kita juga tetap harus mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan papa mama, mengingatkan saudara-saudara untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan. Selain itu, kita juga harus mendengarkan cerita firman Tuhan dan melakukan pesan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, masih banyak hal lain lagi yang Kak Gita yakin adik-adik bisa lakukan untuk berani menghadapi penderitaan ataupun kesusahan ataupun kesedihan yang adik-adik alami. Karena Kak Gita yakin juga adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Yang disiapkan adalah kertas HVS 1 lembar, pensil atau krayon, penggaris, gunting, dan lem. Pertama-tama, kertas HVS-nya kita lipat jadi 2 bagian. Setelah menjadi bentuk seperti ini, kita lipat kembali. Sudah akan menjadi seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat salib. Kita sudah tahu titik tengahnya ada di lipatan ini. Dari atas sampai sini diperkirakan saja ya, soal nanti panjangnya 15 cm. Kurang lebih seperti ini. 15 cm. 4 cm dibagi 2 menjadi, kita ambil tengahnya. Jadi tengahnya ada di angka 2. Setelah itu kita tarik lagi garis bawah di titik yang kita sudah titikkan tadi pertama. Posisi titik ada di angka 2. Kita ambil 4 cm. Kita garis dari 0 hingga angka 4. Setelah itu kita buat sisi sampingnya. Tadi lebar 4 cm, berarti panjangnya 4 cm juga, dari atas sampai bawah. Titik 4 cm. Setelah itu kita kasih jeda 4 cm juga. 2, 3, 4. Sampai di angka 8, kita tarik ke bawah sampai ke garis yang sudah kita buat. Di sebelahnya sama seperti itu. Kita samakan dulu titiknya. 1, 2, 3, 4 titik garis. Jeda 4 cm, 1, 2, 3, 4 sampai di angka 8 kita tarik ke bawah. Setelah itu juga kita tarik 4 cm ke kiri dan 4 cm ke kanan dari garis yang kita titik yang terakhir kita kasih jeda. Ke kanan 4 cm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Begitu juga yang di bawahnya. 1, 2, 3, 4. Titik. 1, 2, 3, 4. Kita pertemukan ujung ini 4 cm juga ke bawah. Kalau adik-adik benar hitungannya, berarti semuanya akan sama.
samping sini juga akan jadi 4 cm. Seperti ini. Lalu tengahnya kita kasih nama masing-masing. Terserah adik-adik mau warna apa tengahnya. Kalau kakak suka warna biru, kakak tulis nama kakak pakai warna biru. Pastikan kotak adik-adik cukup di sini untuk nama ya. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas. Kalau kakak, nama kakak ada 5. YOPIE. Berarti huruf tengahnya P. Kalau tengah-tengah P berarti kakak di sini taruh huruf W-nya. Kakak tarik ke bawah. Terserah adik-adik model tulisannya mau seperti apa. Setelah itu lanjut P habis PI IE. Di sebelah P ke kiri ada O dan Y, YO. Lalu huruf Y. Kenapa kakak bikin gini? Agar kita simetris posisinya. Ya. Bentuk tulisan, bentuk huruf terserah adik-adik. Mau warnanya apapun terserah adik-adik. Setelah itu kita tebalkan sisi-sisi salibnya. Kakak mau pakai warna merah. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu kita akan mewarnai salibnya. Terserah adik-adik mau bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Kalau kakak suka model bentuk kayak daun bambu atau batang-batang bambu, kakak pakai warna hijau saja. Nah, sekarang lipatan keduanya kita gunting. Ya, akan jadi seperti ini, terbelah 2. Yang ini diletakkan dulu, disimpan. Dan yang satu yang kosong sudah ada lipatannya, kita lipat lagi. Di lipatannya. Jadi bentuknya setengah seperti ini. Kita ambil pensil. Kita akan membentuk hati. Tiga. Kita buka, akan berbentuk seperti ini. Nah, sekarang ketiga hati ini kita warnai. Terserah juga adik-adik mau warna apa. Nah, akan seperti ini jadinya. Lalu kita ambil yang tadi kita gambar salib tadi. Kita ambil lem. Kita lem belakangnya, terserah adik-adik ya. Lemnya mau di atas atau di bawah. Kalau yang besar kakak maunya di atas. Terserah adik-adik mau model tempelnya seperti apa. Lalu yang kecil. Dan terakhir yang sedang. Akan jadi seperti ini. Lalu adik-adik boleh menghias di bawahnya dengan gambar apapun. Dan yang terakhir adik-adik tulis di bawah keterangannya. Kakak mau pakai warna ungu tua. Adik-adik tulis
Aku mau tetap setia. Nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Untuk anak kelas Batita dan TK, mama papanya bisa bantu. Dan di bawahnya tetap ditulis, aku mau tetap setia. Sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Sebelumnya kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami. Bapa, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Semoga berguna bagi pelayanan dan memperluas kerajaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Saja kau pergi.
doa syafaat. Adik boleh lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan terima kasih atas berkat, penyertaan, perlindungan Tuhan selama hidup kami. Tuhan, kalau sekarang kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, Tuhan yang boleh memberkati mereka, juga memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga yang berdoa untuk kami dan teman-teman kami yang sudah memulai masa sekolah kami, Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh memberkati walaupun kami belajar dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menyertai proses belajar kami. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, jaga mereka, memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Rakyat Labora, Tuhan yang mau pimpin Bapak Pendeta dan juga seluruh majelis, juga kakak-kakak layan, dalam pelayanannya Tuhan yang mau memberkati setiap pelayanannya yang dilakukan dapat dilakukan dengan sepenuh hati dan juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang tahu kondisi kami saat ini, Tuhan yang juga melihat apa yang telah kami lakukan, pemerintah lakukan, Tuhan yang boleh memberkati supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, Tuhan yang boleh memulihkan keadaan ini, sehingga kami semua dapat kembali beraktivitas dengan normal. Tuhan yang memberkati para pemerintahan, yaitu Bapak Presiden dan juga para kabinet yang lain, Tuhan yang mau sertai, Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang mau juga memberkati kerja mereka. Tuhan juga yang memberkati tenaga medis yang sedang merawat dan berjuang melawan corona ini, Tuhan yang mau memberkati pekerjaan mereka. Tuhan, mungkin masih banyak permintaan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu mendengar, juga menjawab doa-doa kami. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah juga kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.